para ibu-ibu, anggota Persekutuan Ibu Maria yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di dalam kebaikannya, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepada Dia, untuk mendengarkan firman Tuhan, agar dengan demikian kita terus semakin didewasakan di dalam kehidupan beriman kepada Tuhan. Dengan pendewasaan kehidupan beriman ini, Tuhan menghendaki kita bisa menjadi percontohan kepada dunia ini betapa hidup di dalam Tuhan itu adalah merupakan hidup yang tidak ada taranya, adalah hidup yang lebih menawan, adalah hidup yang lebih mampu untuk menahan segala jenis pergumulan dan penderitaan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita lebih dahulu berdoa. Bapa yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus, kami datang kepadamu mengucap syukur karena Tuhan masih berkenan untuk memperdengarkan suara Tuhan kepada kami, agar kami di dalam hidup ini boleh menjadi manusia yang tahan uji terhadap segala sesuatu yang terjadi kepada kami, hal-hal yang menantang kehidupan kami oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, berkatilah firman-Mu yang akan diperdengarkan oleh hamba-Mu, dan urapilah hamba-Mu ya Tuhan, agar dengan demikian hamba-Mu bisa menyatakan kebenaran dari firman Tuhan, sebagaimana Tuhan telah menyatakan itu di dalam hati dari hamba-Mu untuk disampaikan kepada semua kami, anggota Persekutuan Ibu Maria, baik yang di rumah dan baik yang ada di sekretariat, baik pengurus maupun anggota. Kami doakan supaya semuanya anak-anak-Mu ini Tuhan semakin dikuatkan di dalam kehidupannya mengikut Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini ialah penderitaan hamba-hamba Tuhan akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Penderitaan hamba-hamba Tuhan akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan dari 2 Korintus bab yang keempat. Kita membaca ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacanya untuk ibu-ibu semuanya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut
karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang mengimani firman Tuhan, yang memelihara firman Tuhan di dalam hidupnya, serta yang melakukannya dengan setia. Di dalam pelayanan hamba Tuhan Rasul Paulus, secara khusus pada saat ini di tengah-tengah jemaat Korintus, Paulus ingin menjelaskan tentang tema itu, bahwa penderitaan bagi umat Tuhan, penderitaan umat Tuhan akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dalam firman yang kita baca tadi, pertama Paulus ingin menyatakan bahwa penderitaan adalah corak hidup faktual dari hamba-hamba Tuhan. Penderitaan adalah corak hidup faktual dari hamba-hamba Tuhan. Saudara, di dalam mengikut Tuhan, banyak orang berpikir bahwa kalau mereka ikut Tuhan, karena Tuhan itu maha kuasa, karena Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu maha baik, maka tidak mungkin Tuhan akan membiarkan orang-orang beriman kepada Dia akan menderita. Tuhan akan menepis segala jenis penderitaan dan pergumulan dari dalam kehidupan orang percaya. Karena orang-orang percaya itu sudah menjadi anak Tuhan. Masakan anak-anak Tuhan akan diizinkan Tuhan menderita. Sedangkan manusia di bumi ini, kalau orang tuanya orang yang hebat, tidak diizinkan anak-anaknya akan menderita. Demikianlah juga secara rohani, bahwa kalau orang sudah menjadi anak Tuhan, dan karena Tuhan itu adalah maha kuasa, maha besar, pemilik alam semesta ini, maka tidak mungkin anak-anak Tuhan itu akan dibiarkan Tuhan menderita. Itu sebabnya banyak hamba-hamba Tuhan yang mengkhotbahkan bahwa kalau ikut Tuhan tidak akan ada penderitaan lagi. Kalau ikut Tuhan tidak akan ada penyakit lagi. Kalau ikut Tuhan, orang-orang akan menjadi kepala semuanya. Tidak ada lagi yang menjadi ekor. Harus menjadi pemimpin semuanya. Tidak ada yang menjadi pengikut. Kalau ikut Tuhan, harus menjadi orang-orang yang hartawan, kaya, dan yang lain-lain itu. Itu sebabnya ada salah satu jenis teologi yang sangat musim dan digandrungi oleh banyak orang sekarang, yaitu teologi sukses, teologi kemakmuran. Bahwa kalau orang ikut Tuhan, dan karena Tuhan itu maha kuasa, maha kaya, maka orang yang akan menjadi pengikut Dia, yang sudah menjadi anaknya, akan orang-orang yang akan sukses, maha kaya, lepas daripada penderitaan. Tapi apa yang kita baca tadi sungguh sangat bertentangan dengan pendapat itu. Paulus mengatakan
bahwa penderitaan dari hamba-hamba Tuhan itu adalah merupakan corak hidup dari orang percaya. Corak hidup itu adalah secara faktual, artinya secara nyata dialami oleh orang-orang percaya sementara mereka masih ada di dalam dunia ini. Di dalam ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9, istilah-istilah yang dipakai oleh Paulus dikatakan, kami ditindas, kami habis akal, kami dianiaya, kami ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Ini jenis-jenis penderitaan yang secara faktual, secara nyata, dialami secara fisik oleh hamba-hamba Tuhan waktu mereka ada di dalam kehidupan ini. Saudara, justru pengalaman itu dialami oleh orang-orang percaya, dialami oleh hamba-hamba Tuhan, dikala mereka masih hidup secara jasmani. Dikatakan pada ayat 7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Artinya, hidup beriman kepada Tuhan Yesus itu kami miliki dalam tubuh jasmani kami ini. Nah, saudara, mengapa demikian? Karena misi orang percaya itu yang telah ditetapkan dan disuruh oleh Tuhan Yesus, yaitu untuk memberitakan Tuhan Yesus kepada semua bangsa di seluruh dunia, adalah merupakan tantangan utama yang merupakan fokus dari usaha iblis untuk menghancurkannya. Hal yang paling tidak disukai oleh si iblis ialah kalau Injil Tuhan Yesus Kristus diberitakan sehingga orang menjadi percaya dan meninggalkan si iblis. Si iblis akan kehilangan pasukan. Oleh karena firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang dipilih dan diutus oleh Tuhan, diurapi oleh Roh Kudus sehingga firman itu berbicara kepada para pendengar yang mengakibatkan para pendengar itu menjadi sadar akan diri mereka, bahwa mereka binasa kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya banyak orang yang membuat keputusan kemudian untuk meninggalkan hidup lamanya, hidup keberdosaan itu, hidup mengikuti iblis, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi si iblis sangat marah. Paling tidak disukai oleh si iblis ialah kalau ada orang yang bertobat meninggalkan dia. Dan orang bertobat meninggalkan dia ialah oleh karena pemberitaan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini sebagai manusia, yang telah disalibkan untuk menggantikan manusia mengalami penderitaan karena dosa-dosa manusia, dan untuk memerdekakan manusia dari kuasa si iblis dan kuasa setan dan kuasa maut, dan kemudian mereka dipindahkan menjadi anak-anak Tuhan. Maka segala forces, segala kekuatan, segala usaha si iblis akan diusahakan si iblis untuk memberikan tantangan terhadap pemberitaan Injil itu. Dan Tuhan mengizinkan itu, tantangan itu dialami oleh hamba-hamba Tuhan. Saudara, itu sebabnya kalau ada hamba Tuhan mengatakan bahwa hidup mengikut Tuhan itu akan lepas daripada tantangan hidup, itu tidak benar. Selama kita masih di dalam hidup ini, Tuhan mengizinkan tantangan itu dialami oleh hamba-hambanya. Makin sungguh-sungguh hamba-hamba Tuhan mengikut Tuhan Yesus, akan semakin banyak tantangan datang kepada dia dari si iblis dan dari orang-orang yang telah diperbudak oleh si iblis. Karena mereka menantang pekerjaan Tuhan itu. Saudara, itu sebabnya istilah-istilah yang dipakai oleh Paulus tadi itu. Saya ulangi kemudian mengatakan, kami ditindas. Coba saudara bayangkan,
Orang yang ditindas ialah orang yang tidak diberikan kesempatan untuk berbuat sesuatu dengan sesuka hatinya. Kami habis akal. Artinya bahwa orang itu tidak memiliki kesempatan lagi memiliki kuasa kognitifnya, akalnya untuk memikirkan apa yang harus diperbuat. Kadang-kadang hamba Tuhan mau melakukan begini supaya Injil Tuhan bisa sampai, tetapi dihempang oleh si iblis. Dipikirkan dengan cara ini, maka dihempang oleh si iblis. Kadang-kadang hamba Tuhan itu habis akal. Ya, dikatakan kemudian kami dianiaya. Bukan hanya ditindas, tapi dianiaya. Artinya penderitaan itu secara fisik dialami. Bisa dipenjarakan, bisa dipukuli, bisa dicemeti, bisa diuber-uber, dan yang lain-lain itu. Bisa kelaparan. Segala macam jenis penderitaan bisa dialami oleh hamba-hamba Tuhan ketika mereka berada di dalam fisik. Dengan kata lain bahwa penderitaan itu karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus, ini yang kedua, dialami di dalam kondisi tubuh. Artinya dalam situasi yang rapuh. Tubuh itu sama seperti dikatakan bejana tanah liat. Bukan bejana besi. Kalau bejana besi, saudara, dilemparkan maka tidak pecah. Tapi bejana tanah liat itu kalau dilemparkan atau kalau jatuh sudah terus pecah berkeping-keping. Demikian umpama atau ibarat yang dipakai oleh firman Tuhan menggambarkan situasi tubuh manusia yang gampang sakit, yang kalau dipukul juga sakit, berdarah-darah, dan yang lain-lain itu. Tapi begitu pun, walaupun tubuh itu fragile, rapuh, gampang pecah, saudara-saudara, namun dikatakan hamba-hamba Tuhan di dalam kondisi yang demikian tubuhnya itu ulet. Tidak gampang pecah belah. Tidak gampang rapuh, saudara-saudara. Karena apa? Dikatakan karena kekuatan yang dari Tuhan itu melimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Itu ayat yang ke-7. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Itu sebabnya ada orang yang dipenjarakan karena Injil Kristus, di penjara pun dia memberitakan firman Tuhan. Dia dibelenggu pun tetap mulutnya berbicara tentang firman Tuhan. Ada orang yang diuber-uber, tapi sekala dia diuber-uber, tetap dia memberitakan firman Tuhan. Dia tidak menjadi putus asa. Maka dikatakan keuletan yang datang dari Tuhan itu, kuasa dari Tuhan yang melimpah-limpah itu membuat orang tidak terjepit. Ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ya, saudara-saudara, itu pengalaman hamba-hamba Tuhan. Kalau mereka bukan hamba Tuhan, maka mereka tidak akan mungkin mengalami hal yang demikian. Tapi mereka, karena mereka hamba Tuhan, orang-orang percaya itu adalah umat Tuhan, maka Tuhan tidak membiarkan mereka sendirian di dalam penderitaan itu. Tuhan menolong mereka di tengah-tengah penderitaan itu. Dikala mereka sedang mengalami pergumulan penderitaan itu, apapun itu jenisnya, saudara-saudara, Tuhan hadir di sana untuk menolong mereka sehingga mereka bisa tetap kuat dan tidak putus asa walaupun mereka di tengah-tengah penderitaan itu. Walaupun hidup itu fragile, rapuh, tetapi karena Tuhan ada di dalam kehidupan orang percaya, maka mereka ulet sehingga mereka bisa tetap berdiri tegak, melebihi orang-orang yang kuat, melebihi orang-orang yang hebat. Saudara-saudara. Dan
Kemudian yang ketiga yang kita lihat saudara-saudara ialah bahwa penderitaan itu bukan sesuatu yang sifatnya momentary. Momentary artinya sementara. Ya, bulan ini menderita, kemudian selesailah. Bukan sifatnya sementara. Pergumulan yang dialami oleh hamba Tuhan itu sifatnya continually, terus menerus. Karena apa? Karena iblis itu selama kita masih di dunia ini, sebelum Yesus datang kedua kalinya, saudara-saudara, iblis akan terus berkarya untuk melaksanakan, memberikan tantangan kepada pekerjaan hamba-hamba Tuhan. Tuhan Yesus telah menubuatkan itu waktu dia masih di dunia ini, bahwa iblis akan terus menerus, bahkan makin lama dia akan semakin mengerahkan forces atau kekuatannya untuk menghampang pekerjaan Tuhan, supaya tidak semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita baca misalnya Roma 8 ayat 35 sampai dengan 39 itu, saudara, terutama ayat 37 sampai dengan ayat 39, Paulus mengatakan juga bahwa kekuatan yang di atas dunia ini, di bawah bumi ini, kekuatan manusia, kekuatan yang sekarang, kekuatan yang akan datang, kekuatan yang datang dari manusia, atau datang dari kekuatan-kekuatan yang lain di luar manusia, saudara-saudara, tidak akan pernah dapat memisahkan orang percaya dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Karena apa? Karena Kristus Yesus selalu hadir bersama-sama dengan mereka, tidak membiarkan mereka di dalam penderitaan itu, sehingga mereka bisa berjaya walaupun mereka berada di dalam penderitaan itu, sehingga orang akan menjadi kagum dan heran. Apa yang membuat mereka bisa berjaya dalam penderitaan itu? Saudara, bayangkan, Daniel diputuskan oleh Raja Nebukadnezar untuk dilemparkan ke gua singa itu. Saudara-saudara, dilemparkan dia ke sana. Tapi apa yang terjadi? Singa-singa yang buas itu, waktu dia berada di gua singa itu, saudara, singa itu menjilati dia, tidak melakukan apa-apa kepada dia. Kekejaman singa itu pun, saudara, bisa dijinakkan oleh Tuhan. Bukan Tuhan menghalangi Daniel dilemparkan ke gua singa itu. Kalau Daniel tidak jadi dilemparkan ke gua singa itu, maka Raja Nebukadnezar dan stafnya tidak akan bisa melihat kuasa Tuhan yang membuat singa itu tidak berbuat apa-apa kepada Daniel, sehingga mereka menjadi heran. Mereka kemudian berteriak mengatakan supaya Daniel dilepaskan dari gua singa itu, dan dia dilepaskan tanpa mengalami apa-apa. Demikian dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara-saudara, dilemparkan ke gua api itu supaya mereka terbakar. Namun waktu mereka bertiga ada di dalam lubang api perapian itu, yang mereka lihat di sana ada 4 orang sedang berjalan-jalan di tengah api itu tanpa rambut mereka pun dihanguskan oleh api itu. Sampai raja bertanya, bukankah 3 mereka kita lemparkan ke sana? Tapi mengapa kita melihat ada 4? Karena Tuhan menyuruh malaikatnya melindungi hamba-hambanya yang setia itu. Mereka ada dalam lubang perapian itu, tetapi api itu pun bisa dijinakkan oleh Tuhan untuk tidak membakar, menghanguskan mereka karena kuasa Tuhan. Sehingga raja berteriak mengatakan bahwa hamba Allah yang Maha Kudus, keluarlah dari tengah-tengah api itu. Sampai raja kemudian mengumumkan bahwa siapa yang tidak beribadah kepada Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego di kerajaan Babilonia itu, maka mereka akan dihukum oleh raja. Bagaimana raja akan bisa melihat kuasa Tuhan? Bagaimana orang-orang Babylon yang tidak percaya kepada Tuhan bisa melihat kuasa Tuhan itu? Kalau hamba-hamba Tuhan ini tidak bersedia dilemparkan ke gua singa, dilemparkan ke lubang api itu, dilemparkan
ke dalam penderitaan itu. Tapi Tuhan adalah Raja yang bisa membuat penderitaan itu tidak menghempaskan, tidak menghanguskan, tidak mencabik-cabik hamba-hamba Tuhan. Mereka ulet karena Tuhan setia. Tuhan yang telah memilih, Tuhan yang telah berjanji menyertai sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhan akan menepati janjinya, saudara-saudara. Itu kita orang percaya. Fragile, rapuh, tapi kita ulet karena kuasa Tuhan yang berlimpah-limpah itu. Dikatakan berasal dari Allah, itu yang menyertai orang percaya. Kalau demikian, saudara-saudara, mengapa Tuhan mengizinkan hamba-hambanya itu mengalami penderitaan? Apa yang ada di dalam pikiran Tuhan? Mengapa hamba-hambanya waktu berada di dunia ini dalam situasi yang rapuh itu karena tinggal di dalam tubuh jasmani? Saudara, diizinkan oleh Tuhan menderita. Yang pertama ialah supaya hamba-hamba Tuhan itu sendiri mengalami kenyataan bahwa kuasa Tuhan itu benar-benar nyata dalam hidup. Kadang-kadang banyak hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan mengatakan Allah itu maha kuasa. Tapi mereka sendiri tidak benar-benar percaya tentang kemahakuasaan daripada Allah itu. Itu sebabnya banyak orang-orang yang di dalam posisi sebagai hamba Tuhan disebutkan oleh Tuhan sebagai hamba-hamba upahan, gembala-gembala upahan. Kalau gembala-gembala upahan adalah gembala-gembala yang mementingkan upah, berarti mementingkan diri sendiri, kesejahteraan diri sendiri. Kami para pelayan dan anggota-anggota yayasan dari yayasan kita di YPDPA hampir setiap hari pagi belajar firman Tuhan. Dan sekarang kami sedang membahas kitab Nabi Yeremia, di mana kami sedang membicarakan tadi pagi misalnya tentang hamba-hamba Tuhan mengatakan dirinya hamba-hamba Tuhan, tetapi mereka bukan orang yang dipilih, ditetapkan, dan diutus oleh Tuhan. Itu sebabnya mereka tidak berbicara tentang isi hati Tuhan dan pikiran Tuhan kepada orang-orang Yehuda dan orang-orang Israel. Sehingga para imam dan nabi-nabi, dua kelompok manusia yang dipilih oleh Tuhan. Nabi itu wakil Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan kepada umat, firman Tuhan kepada umatnya, supaya umatnya tahu apa isi hati Tuhan yang akan dilakukan oleh umat Tuhan. Sementara imam-imam adalah pemimpin dari umat itu untuk beribadah kepada Tuhan, supaya umat yang telah mendengarkan firman Tuhan menunjukkan kesetiaan mereka beribadah, menaati firman Tuhan yang telah diberitakan kepada mereka. Tetapi saudara-saudara, para imam dan para nabi-nabi pada waktu itu bukanlah orang-orang yang merupakan orang yang dipilih, ditetapkan, dan diutus oleh Tuhan. Mereka sendiri yang mengangkat diri mereka berbicara sebagai nabi, berbicara sebagai imam-imam. Tujuan mereka ialah supaya mereka mensejahterakan kehidupan mereka, sehingga mereka menyelewengkan firman Tuhan, bukan firman Tuhan yang mereka dengarkan dari Tuhan yang mereka perdengarkan kepada umat. Karena mereka sendiri tidak datang kepada Tuhan untuk mendengarkan apa kehendak Tuhan yang akan mereka sampaikan kepada umat. Itu sebabnya Nabi Yeremia menderita dan menjerit melihat orang-orang yang mengatakan dirinya hamba-hamba Tuhan itu, yang melayani kemudian menyesatkan orang-orang Yehuda dan bangsa Israel, sehingga mereka harus dibuang. Karena umat itu, saudara-saudara, tergantung kepada
pengajaran dari pemimpin-pemimpin. Jadi kalau pemimpin itu bukan orang yang benar-benar diutus, ditetapkan dan dipilih oleh Tuhan, berarti mereka itu menjadi hamba Tuhan untuk mensejahterakan diri mereka. Kalau Yesus mengatakan bahwa orang-orang seperti ini ialah hamba-hamba upahan. Kalau serigala datang, maka mereka akan melarikan diri dan membiarkan domba-domba itu diterkam oleh serigala-serigala atau dicuri oleh para perampok-perampok. Mereka pergi untuk menyelamatkan diri sendiri. Saudara, sekarang ini kalau kita pikirkan, banyak orang juga menyatakan diri mereka hamba-hamba Tuhan, tapi memberikan kesesatan, bukan memperdengarkan firman Tuhan yang benar. Karena mereka tidak datang kepada Tuhan untuk mendengarkan Tuhan apa yang akan disampaikan. Itu sebabnya bahwa banyak firman yang disampaikan oleh mereka sangat bertentangan dengan firman Tuhan yang telah tertulis dalam Alkitab, yang merupakan firman Tuhan yang benar. Banyak di antara mereka berbicara bukan oleh karena dipimpin oleh Roh Kudus, tapi oleh karena kehendak mereka. Mereka memang secara formal berkarya sebagai hamba Tuhan. Mungkin ada bishop, ada eporus, ada pendeta, dan yang lain-lain itu. Tapi benarkah mereka itu di dalam kedudukannya itu adalah orang yang menikmati pemilihan Tuhan, pemanggilan Tuhan, penetapan Tuhan, dan pengutusan Tuhan? Saudara, mengapa banyak anggota jemaat yang dibiarkan morat-marit sedemikian rupa, saudara-saudara, sehingga banyak umat Tuhan yang kocar-kacir kesana kemari dan diterkam oleh ajaran-ajaran sesat yang disampaikan oleh orang-orang yang mengatakan dirinya adalah hamba Tuhan tapi penyesat-penyesat. Saudara, oleh karena itu penderitaan itu diizinkan oleh Tuhan dialami oleh hamba-hamba pilihan Tuhan itu, supaya mereka menguji diri mereka, melihat diri mereka, apakah mereka benar-benar sungguh-sungguh mau melayani Tuhan apapun yang menjadi risikonya. Saudara, kalau di dalam ayat 10b dan 11b dikatakan begini. Dalam ayat 10b, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ayat 11b, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Jadi hamba-hamba Tuhan itu perlu membuktikan fakta yang benar, kenyataan akan penggenapan janji Tuhan bahwa di dalam hidup yang fragile, yang rapuh itu, kuasa Tuhan itu bisa mereka alami dengan nyata. Sehingga hamba Tuhan itu sendiri pun bukan hanya berberita lagi, tetapi secara faktual mereka melihat kenyataan akan kebenaran janji Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka. Yang kedua, saudara-saudara, tujuan Tuhan ialah supaya kehidupan hamba-hamba Tuhan itu menjadi percontohan yang akan ditiru oleh anggota jemaat, umat Tuhan, agar umat Tuhan itu juga bersedia, setia menderita bagi Kristus. Ayat 12 dikatakan, maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Nah, waktu jemaat itu melihat hamba-hamba Tuhan itu menderita, dan hamba-hamba Tuhan itu setia, tidak mengeluh dan tidak mempersalahkan Tuhan, tidak meragukan cinta kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan, mereka tetap setia melayani Tuhan. Maka itu menjadi percontohan kepada jemaat, saudara-saudara, sehingga jemaat pun meniru mereka untuk tetap setia kepada Tuhan, walaupun mereka juga ikut mengalami penderitaan. Karena orang yang menderita, orang-orang yang mengikut Tuhan yang menderita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Hanya orang-orang yang benar-benar cinta Tuhan dan setia kepada Tuhan akan menjadi ulet
dan tahan terhadap penderitaan, karena Tuhan sendiri akan secara nyata menolong mereka di dalam kehidupan mereka. Semua hamba-hamba Tuhan adalah orang, kalau benar-benar mereka itu adalah orang pilihan Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, mereka itu harus menjadi percontohan di dalam kehidupan nyata terhadap kemiskinan, terhadap pergumulan oleh karena penyakit, terhadap pergumulan oleh karena tantangan orang yang tidak percaya. Saudara-saudara, di Indonesia banyak gereja-gereja, banyak yang tidak diizinkan kemudian untuk beribadah. Apakah hamba Tuhan yang memimpin gereja-gereja itu bisa menjadi percontohan kepada umat? Dan di dalam bentuk penderitaan-penderitaan yang lain. Saudara, oleh karena itu, Tuhan dengan sengaja mengizinkan hamba-hamba Tuhan itu mengalami penderitaan. Pertama tadi, supaya hamba Tuhan itu juga melihat di dalam kenyataan hidup bahwa memang benar Tuhan itu memampukan mereka di dalam penderitaan itu. Bahwa kuasa Tuhan itu nyata, itu yang memampukan mereka bisa tetap setia di dalam menghadapi pergumulan. Yang kedua tadi ialah hidup mereka sebagai hamba-hamba Tuhan akan menjadi percontohan kepada jemaat, sehingga jemaat pun meniru mereka dikala jemaat itu mengalami penderitaan dan pergumulan di dalam hidup mereka. Yang ketiga, saudara-saudara, ialah supaya hamba-hamba Tuhan itu teruji di dalam melayani Tuhan. Ayat yang ke-13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Pekerjaan hamba Tuhan adalah pekerjaan seumur hidup. Tidak ada yang pensiun dari panggilan Tuhan. Tidak ada yang pensiun dari penetapan dan pengutusan Tuhan. Selama nyawa dikandung badan, para hamba-hamba Tuhan itu, orang-orang percaya itu, diharapkan Tuhan akan terus menjadi setia di dalam melayani Tuhan. Lalu pergumulan dan penderitaan itu merupakan batu ujian bagi hamba-hamba Tuhan. Saudara, bisa secara administratif hamba Tuhan itu pensiun. Bahkan menarik sekali, kalau menurut penelitian di negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika, orang yang akan bahwa orang akan jauh lebih menunjukkan keberhasilan di dalam berkarya dalam umur antara 60 tahun ke 75 tahun. Tetapi ternyata, saudara-saudara, bukan di dalam umur yang lebih muda. Termasuk itu di dalam bidang kerohanian. Tetapi kenyataan kita lihat sekarang, hamba-hamba Tuhan itu secara formal umur 65 tahun sudah pensiun. Tidak lagi resmi melayani Tuhan. Padahal itu merupakan umur yang paling produktif. Bahkan Tuhan mengatakan kalau di sini sampai seumur hidup mereka harus melayani Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, perlu hal-hal tersebut harus diperhatikan. Sehingga tidak ada orang yang terlalu tua mengatakan, sudahlah kami sudah tua, kalianlah yang muda-muda itu ya aktif melayani Tuhan. Tidak demikian, saudara-saudara. Saya pun barangkali secara pribadi dalam umur hampir 80 tahun sekarang, kalau dikatakan tidak usah lagi melayani Tuhan, saya pastilah tidak akan mau.
Karena hidup ini adalah hidup untuk melayani Tuhan sampai akhir hayat. Demikian dengan kita, saudara-saudara. Jangan kita orang yang sudah lebih tua mengatakan, sudahlah, kami sudah makin tua sekarang, kalian yang muda-muda itulah. Bukan. Makin tua kita, makin banyak pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, makin kaya kita di dalam kesaksian hidup kita kepada generasi-generasi yang lebih muda, supaya mereka bisa melihat percontohan dari kehidupan kita akan kekokohan keyakinan dan kesetiaan untuk melayani Tuhan. Ya, dan yang berikutnya saudara-saudara ialah supaya kehidupan orang yang setia kepada Tuhan menderita itu mendatangkan kemuliaan yang semakin besar bagi kemuliaan Kristus. Ayat 15 dikatakan, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Kekokohan umat Tuhan, kesetiaan umat Tuhan itu mengikut Tuhan, menyaksikan Tuhan, memberitakan Kristus walaupun di tengah-tengah penderitaan dan tantangan yang terus-menerus datang dari si iblis. Membuat orang semakin banyak percaya kepada Tuhan, dan itu kemudian akan mendatangkan kemuliaan yang semakin besar kepada Tuhan. Tuhan itu sebenarnya sudah maha mulia. Tapi mengapa firman Tuhan mengatakan demikian? Artinya semakin banyak orang yang bisa menikmati ucapan syukur dan menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan oleh karena mereka melihat bahwa mereka sendiri pun mengalami kesetiaan Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Sehingga makin banyak orang yang membuka mulut mengucapkan syukur, memuliakan Tuhan karena kebaikan Tuhan itu yang mengakibatkan mereka menjadi orang percaya, menjadi bahagian dari anggota keluarga Tuhan, anak-anak Tuhan yang di dalam penderitaan dan pergumulan pun, di dalam permasalahan hidup pun masih bisa dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati mengatakan terima kasih Tuhan, puji Tuhan, bermulialah Tuhan. Karena saudara-saudara, bahwa tujuan hidup kita sebagai orang musafir yang hidup sementara di bumi ini bukanlah di bumi ini. Pemuliaan kita adalah dikala kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus kelak setelah kita melewati kehidupan di bumi ini di dalam kesetiaan iman kepada Dia. Maka makin banyak orang yang akan memuliakan Tuhan karena penderitaan itu. Oleh karena itu saudara-saudara, apa yang akan kita katakan? Rupanya penderitaan dari hamba-hamba Tuhan adalah merupakan rancangan yang dikehendaki oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan, dialami oleh hamba-hamba Tuhan, supaya kemuliaan bagi Tuhan semakin besar oleh karena makin banyaknya orang percaya melihat percontohan bahwa orang yang sudah di dalam Tuhan itu hanyalah mereka kelompok masyarakat, kelompok manusia yang akan dapat terus dengan wajah yang bercahaya, hati yang bersukacita, memuji Tuhan karena mereka tahan di dalam penderitaan itu oleh karena kesetiaan Tuhan yang menyertai mereka. Itu sebabnya menutup saudara-saudara, kalau Mazmur 25 ayat 10 itu mengatakan bahwa segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang percaya dan orang yang mengikut Tuhan. Paulus juga mengatakan kepada jemaat Korintus, saudara, segala sesuatu turut bekerja sama. Penderitaan itu, apapun jenisnya itu, turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu,
Kalau engkau menderita, jangan tanya Tuhan, mengapa Tuhan kau izinkan? Karena kau bukan mengasihi saya kah? Apakah engkau tidak mengasihi saya? Kok belum selesai penderitaan ini, belum selesai pergumulan ini, sudah datang lagi pergumulan yang lain. Saudara, kalau engkau mengalami runtunan pergumulan dan penderitaan, itu berarti Tuhan sangat mengasihi engkau. Dan Tuhan menghendaki supaya engkau semakin melihat juga runtunan berkat dan pertolongan Tuhan yang memampukan engkau mengalami penderitaan itu dan berkemenangan sampai kepada akhirnya. Akhirnya kita akan mengatakan, biarlah segala kemuliaan, hormat, dan pujian adalah bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi sekarang, apakah pandemi COVID-19 itu, apakah mungkin penyakit kanker, atau darah tinggi, atau penyakit yang sudah berkepanjangan diderita oleh ibu, mungkin kematian orang-orang yang kita kasihi, yang kita anggap menjadi sumber nafkah bagi keluarga kita, kematian orang tua, kematian anak-anak kita yang kita banggakan, atau yang lain-lain itu pergumulan yang lain. Saudara, jangan pertanyakan kasih dan kesetiaan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi engkau. Dan di dalam segala jenis pergumulan itu, Tuhan ingin memampukan engkau menjadi percontohan yang tetap dapat mengatakan pujian, hormat, dan syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Ampunilah kami kalau kami sering mempertanyakan kebaikan dan kesetiaan Tuhan kepada kami. Terutama dikala kami mengalami pergumulan demi pergumulan dalam hidup kami. Dikala kami mendoakan banyak hal, tapi jawaban doa itu kelihatannya belum muncul di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan tidak pernah tidak setia kepada kami. Tuhan tidak pernah tidak mengasihi kami. Kalau engkau sudah rela mencurahkan darah-Mu, engkau sudah rela memberikan nyawa-Mu, engkau tersalib di Bukit Golgota, masakan yang lainnya itu bisa meragukan kami akan kasih setia Tuhan kepada kami. Ampuni kami kalau kami lebih sering hanya mengharapkan yang enak-enak dari Tuhan. Ampuni kami kalau kami sering tidak rela mengalami pergumulan dan penderitaan dalam hidup kami. Kami sering mau melarikan diri kepada Tuhan supaya kami lepas daripada pergumulan. Tapi di dalam kasih Tuhan, pergumulan itu engkau biarkan kadangkala beruntun terus-menerus terjadi dalam kehidupan hamba Tuhan, supaya engkau dapat menunjukkan kuasa-Mu yang akan terus-menerus memampukan hamba-hamba Tuhan itu, dan pada akhirnya melepaskan mereka karena kuasa Tuhan, dan pujian, hormat, dan syukur akhirnya dipanjatkan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah masa perjuangan. Tapi kami tidak pernah berjuang sendiri. Dan kami tidak pernah dibiarkan sendiri oleh Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai kami. Terima kasih. Mampukanlah semua anggota persekutuan Ibu Maria ini Tuhan untuk setia kepadamu. Engkau tahu pergumulan apa yang sedang mereka hadapi masing-masing pada saat ini. Jangan izinkan dari mulut mereka Tuhan keluar satu keraguan yang meragukan akan kasih setia Tuhan kepada mereka. Tapi perkokohlah iman mereka. Nyatakan rancangan-Mu kepada mereka. Berikan pengertian yang jelas kepada mereka akan maksud Tuhan. Mengapa Engkau izinkan pergumulan itu terjadi. Jangan undur dari Tuhan. Jangan kesetiaan. Jangan keuletan. Jangan kerajinan
untuk menyaksikan Tuhan menjadi semakin berkurang dari dalam kehidupan kami. Tapi biarlah kami semakin maju terus di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik dalam Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk kesetiaan kami memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Engkau lihat anggota persekutuan Ibu Maria ini Tuhan. Apakah para pengurus? Apakah anggota? Dikala kami tidak bertemu tatap muka, dari segi keuangan, Maria mengalami pergumulan. Tapi apakah para pengurus ini? Apakah anggota-anggota Maria yang sudah begitu lama dibina di dalam Tuhan menjadi semakin undur di dalam memberi persembahan mereka kepada Tuhan? Apakah mereka meragukan bahwa Tuhan tidak akan setia memberikan kebutuhan mereka setiap hari? Engkau mengenal hati manusia. Kami berdoa Tuhan, supaya semua para ibu-ibu ini tidak meragukan kasih setia Tuhan. Bahwa kalau Engkau sudah mengatakan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu berdasarkan kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Biarlah itu yang memotivasi dan menghantar hati dan pikiran setiap ibu untuk tidak semakin undur memberikan persembahan mereka kepada Tuhan. Memberi lebih banyak akan menerima lebih banyak. Tapi memberi berdikit-dikit akan menerima berdikit-dikit. Terima kasih Tuhan. Tolonglah mereka untuk siap untuk melihat kuasa Tuhan itu memberkati mereka juga di dalam kehidupan ekonomi mereka Tuhan. Supaya mereka semakin melihat kesetiaan dan kebaikan-Mu itu. Dengar juga doa kami yang akan kami doakan bersama-sama dengan iman. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Maka biarlah anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia yang dari Allah Bapa, persekutuan, penyertaan dan bimbingan dari Roh Kudus, itulah yang akan memberkati, memimpin dan menemani saudara-saudara hari ini, esok, dan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom ibu-ibu. Tuhan Yesus memberkati.